Oke cuy, apa kabar? Jadi guys, ya, akankah Jumat ceria besok seiring bangkitnya saham infra property mining? Mana bangkit? Orang pada koreksi merah ya. So tahu nih Om Yusa, ya kita lihat aja. 1-2 hari, Sabtu Minggu ya. Kita lihat kalau besok caur ya udah pasang stop lossnya. Tapi guys, memang akan ada kebangkitannya. Gue lihat kenapa? Karena gue lihat adalah volume jualannya tuh mengecil guys ya. Jadi kalau jualannya mengecil lagi up ya, kemungkinan moncor ya. Moncor up gitu ya. Tapi kita nggak tahu. Kalau Jumat biasanya dia glosor lagi. Kalau dia glosor lagi, waktunya nggak tepat soalnya. Kenapa? Soalnya udah September. Kapan lagi lo mau naikin kencang-kencang? Secara banyak saham-saham yang infra, property, mining gitu ya. Saham-saham yang banyak dipegang oleh para FM ya, bukan FM itu apa ya? Pun manager ya. Nah, jadi kalau kalian mau ya, monggo kita lihat analisanya nanti di Om Swing Trader. Hari ini bersama Om Swing Trader ya. Ini list saham-sahamnya. Pertama gua akan kasih lihat JKSE-nya dulu ya guys ya. Ini dia. Ya. Jadi dia naik hari ini ya. Udah menuju 959, menuju ke sini ya. Gue berharap sih dia naik-naik ya. Setelah udah 1, 2, 3 turun terus gitu ya. Mudah-mudahan dia naik gitu ya. Naik dikit lah di sini ya. Dan bersama juga dengan saham-sahamnya. Nah, kalau kalian lihat juga guys ya, dari sini ya, kita lihat juga bahwa cacingmologinya ya, ini juga lumayan nih, health-nya lumayan, energinya lumayan, industrinya lumayan. Lihat ya, energi, infra, ya, kan tambang ya, energi, infra, basicnya mana basicnya? Nggak ada. Terus, basicnya di sini ya, masih belum ya, energi, infra, propnya mana prop? Propertinya juga ngelengos, bener kan? Set. Nah, itu yang bisa kalian perhatikan ya. Mudah-mudahan memang jalan ya. Kalau gua lihat ya guys ya, memang kemungkinan akan jalan ya guys ya. Nih ya. Contoh ya. Wika ya, bersama WG, Weton dan segala macam. Ini udah lumayan nih. Dan ini bertahan di trend line-nya. Ya, nanti Om Swing Trader akan kasih lihat. Kalau dia bertahan di trend line-nya dan tembus dari 1100-nya, wadidaw ya, mungkin bisa jalan ya, karena di sini memang ada horizontal resisten yang biasa dilakukan ya. Mudah-mudahan. Dan kalau dia manjur, ini terbentuk namanya either itu double bottom lah, terserah lah mau ngomongnya double bottom lah, cup and handle lah, apal segala macam ya. Lalu setelah itu kalian lihat juga itu di daily ya. Ini di 4 hour ya. Nah, kalau dia tembus kan, bener kan? Double bottom lah, atau cup and handle lah, whatever lah ya. Nah, kalau dia tembus, mudah-mudahan jalan. Nah, satu lagi, mining ya, mulai ada pergerakan. Tetapi kalau nikel, gua akan tunggu dulu ya guys ya. Sedangkan yang lain, ini kayaknya mulai lucu. Ya, nanti akan dibahas ya sama Om Swing Trader ya. Ini beberapa kayaknya udah mulai lucu ya, yang bisa kita cicil ya, bukan di all in, cicil ya. Kalau gua tuh selalu mitigasi resiko, jangan mau tuh membabi buta, hajar. Aduh men, udah nggak zaman lagi mulai hajar. Hati-hati men, kita keluarnya pakai masker ya nggak, hati-hati. Jadi zamannya ini adalah zaman hati-hati ya. Oke, lanjut ya guys ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi kalau menurut gua ya, pertama ya, tadi gue bilang bahwa secara overall property IDX ya, mana dia ya, udah mulai jalan ya, satu. Lalu abis itu energi ya, nih ya, pas banget juga dia mau mantul ya. Property infra ya, sorry, infra. Where is it? Ini dia. Oke, ini juga sama ya. Kalau dia tembus mungkin akan lucu ya. Jadi monggo kalian lihat paparannya oleh Om Swing Trader. Monggo Om Swing.
Siap, thank you Om Yusa. Halo semua, selamat malam. Sekarang kita sampai di pembahasan saham-sahamnya, ya, berdasarkan stock pick dari Om Yusa. Setelah tadi dijelasin overall ya, apa namanya, industri atau sektor-sektornya yang kira-kira oke, lanjut terus dan mulai menggeliat. Nah, sekarang kita lihat di saham-sahamnya ya. Let's hit it. Kita mulai dari S-Fund. S-Fund naik mantap. Yes. Nah, kalau untuk mau ambil buat yang copet aja boleh silahkan. Mungkin dia bisa ke sini ya 1440. Ada upside mungkin ke sana dan di sini 1460. Tapi kalau yang mau swing tunggu aja ya. Mungkin di 1385 kalau dia koreksi ada pantulan boleh diambil atau di bawah sini 1350. Yes, tunggu pantulannya. Yang udah punya barang, SL-nya boleh di bawah sini 1350 atau di bawah sini 1330. Ingat ya ini kalau di SL ini tuh di bawah. Contoh yang ini 1350 berarti body candle-nya ya di bawah ya, bukan ekornya ya. Sama kalau misalnya kita kalau saya bilang ambil di atas sekian, berarti itu body candle-nya ya, bukan ekornya. Jadi harus hati-hati ya, jangan salah paham. Oke, Esvan, lanjut ya. Berikutnya Amor. Amor, yes, Amor juga ya. Kalau saya ini udah hit target saya 3850. Mungkin mau retrace dulu. Tapi kalau misalnya dia masih mau ngegas, ya boleh dicopet aja ya. Kalau yang mau swing, tunggu aja. Koreksinya mungkin di area 3680 ya. Kalau ada pantulan, cicil tapi hati-hati. Ini soalnya naiknya tinggi. Mungkin kayak begini nih ya. Turunnya bisa 2 hari. Kayak begini, kita tunggu aja ya, sabar-sabar. Kalau ada pantulannya, confirm ya, baru cicil-cicil. Itu juga cicil ya, jangan langsung masuk. Yang udah punya SL boleh di bawah 3490 atau di bawah 3420. Mudah-mudahan lancar. Kalau naik lagi 3850 mungkin ketemu di 3900 ada resisten dan kalau lancar terus bisa ke 4070. Yes, Amor. Lanjut ya, Yellow. Yellow, ya ini juga saya yellow kalau menurut saya ini hit target saya juga nih 394. Tapi nggak menutup kemungkinan dia masih bisa lanjut. Ya, mungkin masih bisa terus ke 484 ya, entah langsung satu candle atau berapa candle, tapi masih bisa upside ke sana. Tapi kalau yang mau swing, disabarin aja tunggu. Mungkin dia ada pantulan di sini 346. Kalau dia ada koreksi, di situ dia mantul, boleh dicicil. Ingat cicil ya, karena mantulnya kita nggak tahu nih, bisa naik lagi nggak dari sini. Kalau dia nggak bisa naik lagi, takutnya turun lagi. Kalau di 346 dia masih turun, mungkin ada pantulan lagi sekitar sini. 324 atau bahkan di sini, di 310. Ya, sabar-sabar aja kalau yang mau swing, karena ini udah kayak gini juga dikejar. Resikonya gede ya. Apalagi besok Jumat. Yes, Jumat keramat seperti biasa. Harus bijak-bijak. Yes. Lanjut KLBF. KLBF ini mantep terus ya. KLBF istirahat sebentar naik, istirahat bentar, mudah-mudahan lanjut ya. Yang mau ambil boleh cicil di area 1480 sampai 1485 kira-kira. Hati-hati kalau dia nggak bisa naik dari sini ya 1500. Mungkin dia masih di sideways di sekitar sini dulu. Kalau dia masih nggak turun di bawah 1440 ya di hold aja. Kalau mau tunggu ya tunggu aja koreksinya. Mungkin dia bisa ada koreksi lagi. Kalau dia kayak kemarin ya mungkin nggak koreksi. Tapi resiko harus sudah siap ya. Kalau misalnya di sini ternyata dia gagal naik di sini ya SL-nya pasang aja di sini di bawah 1440. Mudah-mudahan sih istirahat bentar lanjut naik. Kalau lanjut naik bisa ke 1525 atau ke 1580. Ya, segitu dulu aja. Mudah-mudahan sih lancar ya. Yang udah punya SL-nya boleh di bawah situ tadi. Di bawah 1440. Di bawah ya, bukan di 1440-nya. Atau di bawah 1420. Or even di sini. Kalau nggak kejauhan, 1395 ya. Oke, lanjut. MTDL. MTDL, yes. Naik juga nih MTDL ya. Dengan segala ada rumor juga nih kalau nggak salah MTDL ya. Tapi bagus nih. Chartnya membuktikan omongan atau news-news itu, jadi baru kita follow. Kalau chartnya tidak terbukti, jangan ya, jangan ikut-ikutan. Ya, nah sekarang
MTDL kalau dia nggak turun di bawah 2760 ada pantulan cicil. Kalau dia masih turun mungkin tunggu dulu di sini 2660. Buat yang swing, yes. Kalau yang copet ya boleh sih bebas nih. Mungkin ada di sini ada pentokannya di 2900 atau di sini 2970 or even di sini 3070. Ini sekalian untuk yang swing mungkin targetnya bisa ke area-area situ. Dan 3230 resistennya ya. Yang udah punya barang SL boleh di bawah 2660 atau di bawah 2600 oh di bawah 2520 ya. Atur-atur aja yang mana yang kira-kira aman untuk modalnya kegedean atau tidak. Kalau di situ cut loss-nya jadi diatur-atur sendiri, dihitung lagi. Yes, lanjut. BMRI breakout sedikit. Yes, nah, kepentok di sini 6350. Kalau besok masih anteng di atas 6325 ya di hold aja yang udah punya. Kalau yang belum punya mau cicil hati-hati ya. Karena kalau belum tembus 6350 belum aman nih. Bagus tunggu aja di atas 6350. Kalau dia naik cicil mungkin bisa ke 6475. 6625 dan seterusnya ya, masih jauh sini jaraknya. Kalau besok dia merah, tunggu aja di sini. Kalau ada pantulan 6250 dicicil. Kalau nggak ada pantulan hati-hati ya. Mungkin bisa ke sini 6100 atau di sini juga mungkin bisa nih di area 6175 ya. 6175 juga mungkin bisa ada pantulan. Tapi sabar-sabar aja kalau itu. Apalagi besok Jumat. Ya, seperti tadi saya bilang, jangan terburu-buru. Oke, BMRI kayak gitu. Lanjut BNI. Sorry, BBNI ya. BBNI so far sih masih jangka pendeknya sideways ya. Dia di sini nih, belum naik dari sini ya, belum naik di 5450. Kalau yang nggak sabar sideways-nya, mungkin tunggu aja naik di atas 5450 boleh diambil. Mungkin ada mentokan di sini dulu 5575. Ini trend line-nya ya, mungkin kelihatan nih. Kalau di sini dia bisa tembus lagi mungkin baru lancar menuju 5650 sama 5750. Kalau besok merah ini tunggu aja kalau di sininya nggak jebol 5225 masih oke. Kalau di sininya jebol udah jangan dulu ya, tunggu aja. Lihat situasi lagi. Yes, berikutnya AMRT. AMRT ya ini udah ada naik sedikit ya, naik sedikit. Kita lihat aja ya besok. Kalau dia hijau lagi naik di atas 1360 boleh dicicil. Hati-hati di sini ya 1385 ada resistennya. Kalau dia masih bertahan, kalau dia nggak bisa tembus ya boleh jaganya di bawah sini ya. Kalau nggak tembus di bawah 1330 di hold aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih berikutnya dia lancar bisa tembus tadi 1385. Nah kalau dari situ naik bisa ke 1440. Yang udah punya SL boleh tadi di sini 1330 atau di bawah 1320 dan di bawah 1290. AMRT ya, Alfamart Sumber Avaria Trijaya. Mudah-mudahan lancar nih, naik lagi ke atas trendline-nya dari atas sini 40 bisa terus lanjutin. Yes. Oke, berikutnya Wika. Ya, WWPA ya, WWPA kemarin sempat jedetnya tinggi. Kita lihat berapa hari ini udah koreksi. Apakah besok dia justru akan lanjut jedetnya? Kita lihat aja ya. Kalau buat saya WPA kalau dia nggak turun di bawah 1025 ya boleh dicicil atau tunggu pantulan ya 1025. Kalau dia ditutup di bawah 1025 tutup dulu ya. Tunggu dulu. Bukan tutup dulu, tunggu dulu ya. Kalau dia turun dari 1000, hati-hati mungkin bisa ke sini 950. Kalau ada pantulan cicil di sini boleh. Ya, so far sih ini yang paling penting. Kalau mau dia tunggu di atas 1100 saja. Kalau dia bisa naik bodinya di atas 1100 boleh cicil. Mungkin bisa menuju ke 1230 dan 1345. Itu Wika. Berikutnya WG. WG ya, kalau lihat begini sih besok mudah-mudahan ikut ya, naik lagi ya. Kita tunggu aja tapi ya jangan spekulasi berangan-angan akan sesuai pikiran kita karena kita nggak pernah tahu market maunya seperti apa. Kalau besok dia naik mantul ya, tapi kalau nggak tembus di atas 189 hati-hati ya. Kalau dia mantulnya cuma dikit, nah 189 dia mentok, tunggu dulu deh. Mendingan tunggu dia naik di atas 189 boleh cicil. Nah, hati-hati di sini 195, mudah-mudahan sih tembus. Nah, bisa lagi menuju ke sini
200 dan 202-nya. Kalau tembus lagi, mungkin lancar menuju 208 dan 216. Kalau besok masih merah, tunggu aja, sabar. Jangan ambil dulu, tunggu mantulnya. Mungkin di sini, kalau besok masih merah 185, mungkin di sini 183 atau mungkin di sini 178. Yes. 178 masih oke, cuma udah turunnya jauh sih. Bagusnya sih besok mantul kalau sesuai skenario ya, tapi kita nggak pernah tahu nih. Selalu hati-hati ya, besok Jumat juga. Lanjut, weton. Yes, Wijaya Karya Beton. Yang beton ini kita lihat besok juga sama. Yes, dia udah istirahat 3 hari sama. Mudah-mudahan lancar. Kalau dia ada pantulan boleh cicil, hati-hati kalau nggak naik di atas 250 atau di atas 254 ya. Kalau mau cicil ya boleh, hati-hati aja. Mudah-mudahan sih tembus ya, ininya syarat aja. Tapi kalau dia ternyata merah lagi, hati-hati. SL boleh di bawah sini 244 atau di bawah 238 dan di bawah 234. Yes, jaga-jaga aja, SL selalu dipasang. Kalau lancar mungkin menuju lagi ke 270. Kalau masih lancar dia mungkin bisa ke 284 or even ke 302-nya. Weton, yes, boleh di watch nih, udah perjalanannya kayaknya udah oke nih ya, udah keluar dari sideway-nya, lagi retest nih, mudah-mudahan lancar. Ya WWPA. Dan berikutnya lanjut di Adro. Yes, Adro lagi mentok dulu di sini, tapi udah bagus nih alurnya ya. Mudah-mudahan besok naik di atas 1370. Kalau dia bisa naik, cicil boleh. Hati-hati pentokannya 1395. Kalau dia nggak turun lagi di bawah 1370, boleh di hold aja. Kalau dia turun atau besok merah, tunggu aja. Mungkin ada pantulan di 1340. Asal masih bertahan di situ masih oke. Kalau dia turun lagi, mungkin di 1325 atau di sini 1315. Kalau yang udah punya, boleh SL-nya 1325 di bawahnya atau di bawah 1315. Boleh di situ dijaganya. Kalau besok lancar, mungkin bisa menuju sini 1395 dan terus 1430, 1450, 1460 ya gitulah pokoknya yang dekat-dekat nih ya. Mudah-mudahan sih lancar ya. Lanjut berikutnya ASII Astra ya. Astra itu ya ini breakout kecil juga. So far sih oke banget nih, jalannya udah mantap. Yang udah hold dari bawah selamat nih, dipertahankan aja. SL-nya boleh di bawah sini, di bawah 5.200 atau di bawah 5150. Beli besok kalau dia tidak turun di bawah 5.400 atau ada pantulan di situ atau cicil, mudah-mudahan bisa lanjut naik ke 5.500. Kalau dia turun, ya di sini mungkin ada pantulannya juga 5.275. Mudah-mudahan lancar menuju 5.500 tadi dan ke 5.625 or even 5.775. Nah, ini target 6.200, target agak panjang sih. Yes, mudah-mudahan sih lancar ya. Ini karena kalau ini nggak turun lagi ini udah oke nih ya, pola rounding bottomnya. Yes, tinggal ini besok nih. Kalau dia nyelam ya sabar lagi aja. Mungkin berikutnya baru dia naik. Gitu ASI. Selanjutnya Pewon. Ya, Pewon hati-hati di 4,70 ya. Kalau dia nggak tembus, sabar dulu ya. Kalau bisa nih tunggu aja di sini. Cicilnya 460. Kalau dia nggak turun, boleh cicil. Kalau dia turun, hati-hati. SL boleh di bawah 450. Mudah-mudahan sih lancar. So far sih udah jalan terus nih ya. Tinggal sini nih sekarang tantangannya nih. Di 470 mudah-mudahan lancar. Dari situ naik lagi ke 476, 484, tembus terus ke 496 ya, atau selanjutnya di atas lagi. Itu Pewon ya. Masih bagus tuh, lihat ya. Masih on track. Mudah-mudahan terus ya lancar. Lanjut Citra Properti. Yes, Properti. Menurut saya hati-hati kalau belum bisa naik besok di atas 970. Mungkin bakal sideway atau kalau jebol dari bawah 930 udah nggak bagus ya. Hati-hati. Mungkin ada pantulan di sini. Ya nggak bagusnya dalam jangka pendek lah. Kalau dalam jangka panjang masih oke. Di 930 dia, di 905 dia ada pantulan masih oke. Or di sini pun masih oke di 875. Masih on track sebenarnya. Tapi ya agak lambat jadinya ya. Dia akan lumayan lambat dulu baru bisa naik lagi
ke atas 1000-nya. Tapi kalau dia besok nggak turun, naik 970, mudah-mudahan nih 1000 tembus ya ke sini langsung 1065 dan seterusnya. Citra ya udah menarik sekali sebenarnya ini. Sayang nih dia agak nyelam lagi. Tinggal nih tantangannya besok nih. Kalau dia nggak bisa tembus lagi nih berarti memang di sini false break. Yes, Citra. Lanjut SMRA. SMRA, yes, udah breakout, tes support mantul. Nah, sekarang kita lihat besok 885-nya ini. Ada resistance juga di situ 885, mudah-mudahan naik di atas 890 juga. Kepentok mungkin di 910. Kalau mau beli mungkin tawar aja di daerah sini 865-an, 870-an. Atau kalau mau beli di atas 885, oke, cuma resikonya ya ini ke sini SL-nya boleh di bawah 860. Kejauhan nggak? Kalau kejauhan ya sabar aja atau sekalian nunggu di atas ini, di atas 910. Ya mungkin dia bisa menuju ke 930-nya. Yes, kalau base yang udah punya SL boleh di bawah sini tadi ya 860 ya atau di bawah sini 845. Di sini juga masih oke 820 kalau yang udah punya modal bawah. Kalau yang baru masuk di atas jangan deh, mendingan dijaga jangan terlalu besar ya cut loss-nya ya. Oke, gitu ya SMRA. Mudah-mudahan lancar nih. Trend line-nya dia udah retest, ada mantul. Mudah-mudahan mantulnya jalan terus. Lanjut, Java. Java, ya ini dia nih Java. Java kalau menurut saya nih 1850 ya. Belum bisa tembus dari pantulannya agak ya harus hati-hati aja. Tapi kita berharap dia lancar. Besok di atas 1850. Yang belum punya, tunggu di atas 1850 baru cicil. Mungkin mentokannya di sini ya 1895. Kalau bisa tembus lagi lanjut bisa ke 1955 dan so on ya 2040 or 2090. Kalau besok dia merah turun di bawah 180 1810 1810 itu harus hati-hati ya, mungkin bisa ada pantulannya baru di 1760 atau di sini ya 1745. Kalau dia masih besok merah tapi nggak turun dari 1810 boleh di hold dulu, tapi yang belum punya jangan diambil ya, tahan sabar tunggu pantulannya. Lanjut BBTN. BBTN ya BBTN nih ya, jarum panjang ke bawah gini ditutup hijau dan di atas MA20-nya. So far bagus ya, ini dia baru breakout tes support, mudah-mudahan besok bisa naik nih di atas 1430. Kalau besok nggak naik di atas 1430, wait dulu ya, sabar. Kita pengennya dia lancar, takutnya ini cuma pantulan ke sini, taunya turun lagi. Itu yang kita nggak mau ya. Jadi jaga-jaga di atas 1430 baru diambil. Mudah-mudahan bisa menuju 1460, tembus lagi ke 1490 dan ke sini 1540-nya. Itu BBTN ya, jalan masih oke, masih on pad. Walaupun hari ini agak bikin agak deg-degan ya, tapi masih oke. Yes. Lanjut ya, JAST. JAST. JAST kalau saya tunggu naik di atas 185. Kalau nggak bisa naik, tunggu mungkin di area 177, mungkin ada pantulan. Kalau nggak ada pantulan, sabar aja tunggu di 168. Kalau besok naik di atas 185, mudah-mudahan lancar menuju 200 dan 222 or even ke sini. Tapi masih jauh sih, 250 ya, masih lama lah itu. Oke, lanjut Asri ya, properti lagi. Asri kalau menurut saya ini kemarin sempat bertahan di atas sini, ternyata hari ini dia jebol. Ya, tapi kalau yang udah punya masih boleh di hold, masih atas 168. Kalau dia turun lagi hati-hati karena mungkin bisa ada pantulannya baru di sini nih, di 163-an, yes. Jadi dipertimbangin aja apa kalau mau di cut loss di sini atau mau di sini SL-nya. Kalau yang belum punya tunggu pantulannya ya. Selama ini, sekarang masih bertahan di atas 168. Kalau dia ada pantulan cicil, hati-hati di sininya ya 175-nya nih karena di sini dia false break 175-nya ternyata. Dia nyelam lagi, mudah-mudahan sih kalau kena ke sini dia lewat lagi itu baru bagus lagi ya. Semoga bisa lancar, bisa menuju 182-nya 18283 area situ dan 191-an or even terus ke 198-200-an. Asri ya. Masih on track, masih bagus. Ini memang di sini dia retestnya ke sini. Sebenarnya udah sempat mantul. Kita lihat aja nih besok mudah-mudahan masih jalan. Yes, berikutnya Trim. Trim megah ya, Trim megah.
Nah, kalau Trimaga kalau menurut saya begini, ini ada trend line yang dia begini ya, dari jarak panjang dari bawah, trend line di sini dia gagal, dia turun. Nah, sekarang lagi persimpangan di sini trend line ini ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya situasinya. Nah, trend line ini kemarin nih di sini dia sempat naik tapi merah, merah dan jebol. Di sini pun naik sedikit, masih turun. Hari ini mendekati lagi. Kalau besok naik nih di atas 254 hijau, ambil. Yes. Ini udah bagus. Tapi kalau dia naiknya masih kayak begini, hati-hati. Masih merah begini, hati-hati. Mungkin dicopet aja boleh. Ini resistennya di 284, mungkin bisa kena ke situ kalau yang mau copet atau ke sini ya 312. Kalau yang mau swing, tunggu aja ya, tunggu naik nih, tunggu naik. Kalau udah naik, bertahan di atas sini, di atas 254, boleh cicil. Kalau besok merah, jangan diambil dulu. Tunggu aja nih 240238-nya. Kalau belum turun sih masih oke yang udah punya. Kalau yang belum punya jangan. Kalau turun dari 238240 SL-nya boleh lagi di bawah sini ya. 228 atau di bawah 220. Boleh jaganya di situ. Yes, tapi mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan tembus dia. Lanjut, INKP. INKP ya ini yang saya buat ya. Masih belum tembus sebenarnya, tapi masih on track di sini. Nah, hari ini pun mantul masih kehambat di 7.900. Kalau masih kehambat di sini, ini hitungannya masih false break nih. Mudah-mudahan sih dia masih bisa lancar ya besok di atas 7.900. Yang belum punya ambil di atas 7.900. Yang yang belum punya ya itu yang udah punya boleh SL-nya di bawah sini 7550. Kalau nggak kejauhan boleh di bawah 7125 dan 7.000. Kalau yang udah punya di bawah, kalau yang baru punya di atas jangan ya, mungkin di sini aja. Kalau yang mau aman, tunggunya di atas 8175 ya, for swing ya, karena ini tanggung kalau ngambil di sini, kecuali di sini udah mau dilepas. Ya, lanjut. Ini INKP berikutnya saudaranya, si Tekim ya, si Tekim kertas. Kalau situasinya, kalau menurut saya INKP ini high-nya ini udah hampir sama di sini. Setara kalau Tekim ini masih lebih rendah. Jadi kalau menurut saya situasinya masih lebih oke INKP ya. Tekim jadi ini di sini ini masih higher low. Sorry, lower high ya. Ini high-nya, ini lower high-nya. Dan ini masih belum bisa naik nih dari 7625. Mudah-mudahan besok naik. Kalau besok naik, chill boleh. Hati-hati ya mentoknya di sini 7950. Kalau mau aman, udah aja sekalian tunggu di atas 8025 baru diambil. Ya udah bisa langsung melajunya lebih oke, bisa menuju ke sini 9550 atau 9525. Kalau besok masih merah, kalau mau ambil cicil di 7.300 kalau ada pantulan bebas, tapi kalau nggak ada pantulan hati-hati mungkin bisa ke sini 7125 dan ke sini 6825 baru ada pantulan. Yang udah punya SL boleh di bawah dari 7.300 atau di bawah dari 6950 dan 6825. Mudah-mudahan tapi lancar. Ini masih ada upside. Kalau INKP tadi udah mentok ya, upside-nya udah mentok di situ. Dia turun kalau nggak bisa tembus ya udah. Kalau ini masih ada upside mungkin ke sini. Tapi ini masih tanda tanya. Kalau dia ternyata turun, ya harus sabar lagi nih. Mungkin di kesempatan berikutnya baru dia ada tenaga untuk bisa naik ke sini lagi. Yes, berikutnya langsung UNTR. UNTR, kalau saya sekalian tunggu aja di atas 2190. Kalau mau ambil copet terserah bebas ya, tapi volumenya diperhatikan. Ya ilmu tape readingnya dipakai. Yang belum ngerti apa itu ilmu tape reading dan nggak tahu, boleh ikutan nanti kelas beta ya. 1 Oktober mumpung masih nggak tahu nih saya juga lupa masih early bird atau udah enggak ya. Kalau masih oke tuh lumayan diskonnya. Bedanya lumayan ya. Kalau nah lanjut ya UNTR-nya. Kalau dia besok nggak naik dari 2190 tunggu aja mungkin saya ada pantulan di sini 20675 atau di sini 21025. Mantul baru dicicil, upside-nya mungkin ke sini dulu. Kalau tembus baru bisa ke sini 22525 dan 22800 or even sampai ke 23775. So far jalannya masih oke. Di sininya naiknya udah oke ya. Selama nggak turun dari sini 20675 masih oke. SL-nya yang udah punya boleh di bawah 20675 atau di bawah 20075. Oke, lanjut PTPP. PTPP ya konstruksi ini ya sama ya tadi kayak Wika WG ya. Ini lagi 3 hari ini kita lihat aja besok sama.
Di 970-nya ada pantulan nggak? Kalau dia belum mantul, tunggu aja, tunggu 1 hari lagi, karena besok Jumat mungkin kalau dia nggak mantul ya masih merah, sabar ya, jangan buru-buru, mungkin kita tunggu mantul. Kalau nggak mantul, soalnya mungkin turun lagi ke sini. Ya, bisa ke sini 940 atau ke sini 910. Tapi mudah-mudahan besok bertahan Senin mantul atau besok langsung mantul ya. Kita tunggu aja, mudah-mudahan bisa menuju ke sini lagi 1080 dan 1165. Lanjut NATO ya. NATO ya, ini bertahan nih di sininya, dia nggak turun ya, di atas 605-nya ya. Masih oke nih. Kalau mau cicil boleh di areanya 605 sampai 615 cicil. SL-nya boleh di bawah 595 atau di bawah 585. Kalau mau langsung langsung cepet-cepet naik ya, tunggu aja di atas 625. Takutnya di bawah sideway lama. Kalau yang nggak sabar kan, mungkin ini nggak naik-naik nih, bagian di cut loss dia terbang ya. Jadi kalau mau sekalian aja tunggu di atas 625, boleh ambil, mungkin bisa menuju ke 645 dan ke 670 dan seterusnya. Itu NATO ya. Mudah-mudahan lancar nih, jalannya udah bagus juga, tinggal di sini nih. Mudah-mudahan sih nggak nyalem lagi nih ya, udah bagus. Lanjut, ISAT terakhir. ISAT-nya bagaimana? Ya ini dia posisinya, dia breakout, test support, mantul. Kalau saya lihat tunggu di atas 6.700. Kalau dia nggak bisa naik dari 6.700, tunggu aja di sini. 6475, kalau nggak ada pantulan jangan dulu, mungkin bisa turun lagi ke sini 6350. Kalau ada pantulan baru cicil. Kalau besok lancar langsung naik di atas 6.700, mudah-mudahan bisa menuju 6925, 7050 dan 7200. Yang udah punya SL boleh di bawah 6475 dan di bawah 6350. Oke. That's all. Mudah-mudahan membantu buat pertimbangannya, di hold, ditambah, dikurangi dulu di cut loss, dan jagaannya di mana. Atau ada yang baru mau masuk, boleh dipertimbangkan. Ini cuma analisa is an analisa, seperti kata bisa. Jadi boleh dipercaya, boleh enggak, tapi risiko dipertimbangkan sendiri. Begitupun dengan rewardnya dipertimbangkan sendiri juga. Oke, that's all. Saya kembalikan ke Om Yusat. Oke, see you all guys. Thank you. Oke, sebelum gue jawab mengenai pertanyaan atau request saham teman-teman ya, nanti jangan lupa gue akan ada kelas ya guys ya, di Beta Academy tanggal 1 Oktober khusus buat saham Indonesia bersama Om Etus dan Cremona ya. Dan hal ini kita akan bahas secara keseluruhan ya, mengenai trading itu apa. Baik itu pakai trading journal, capital management, basic TA, price action, tape reading, lalu ada psikologi trading, ada indikator, how to membaca indikator dan bagaimana cara screeningnya, baik itu pakai TA ataupun fundamental. So jadi monggo guys, kalau mau ikutan tanggal 10 kalau nggak salah ya, kita tunggu sampai besok ya, malam-malam gitu ya, adalah early bird-nya, karena besoknya lagi we don't know gitu ya, apakah masih ada early bird-nya atau kita berganti dengan promo yang lain, atau udah langsung aja publish price ya kan, karena udah banyak ya. Dan jangan lupa mentor gua tuh kalau nggak salah kelasnya udah mau terisi hampir full gitu ya, kita extend dikit ya. Kalau kalian mau buru-buru mau milih mentornya siapa, silakan. Oke, sip. Jadi cuy ya, kita masuk ke TikTok. Anjing berisik banget nih. Aduh. Sabar. Nah, akhirnya. Nggak ada ya message-nya? Oh ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa, tenang aja ya. Kita balik ke Instagram cuy ya, lalu di sini YouTube ya. Oke, dari Instagram ya ada 8 nih kalau nggak salah. Kita lihat yang mana aja ya. Oke, oh malah mau nanya Toys ya. Toys kalau menurut gua guys gitu ya, lagi koreksi nih. Besok mungkin bisa jalan ya. Kita tunggu aja.
Ya, bentuknya sudah bagus. Kalau dia lancar mantul besok ya. Ya, kalau dia turun mungkin baru ada pantulan di 150. Kalau dia besok mantul guys, mungkin bisa nyampe ya 300-280 ya. Oke. Lanjut, setelah itu ada LPPF. Moga-moga mantul ya Om. Dia nanya apakah bisa mantul atau enggak ya di daily ya. I guess bisa sih, kalau menurut gua bisa mantul ya. Mudah-mudahan mantul. Kalau dia nggak mantul di sini, mungkin mantul di area 2550 ya. Kalau besok mantul, tunggu di atas 2940 guys ya, atau 2950 or lebih better body candle di atas 3000. Kalau iya mungkin bisa nyampe 3200 atau 3400. Oke, lanjut setelah itu BDMN. Kalau nggak salah BDMN-nya udah. Oh belum. Oh belum. Oke, BDMN. BDMN guys, BDMN ya. Ini turun ya, setelah dia beberapa kali turunnya kecil-kecil ya. Kalau menurut gua sih masih ada peluang untuk naik ya guys ya. Kita tinggal tunggu aja. Ini memang sudah ada di titik resisten yang dia tinggalkan. Mudah-mudahan dia mantul ya guys ya, menuju 2670 ya. Menuju 2670, dan kalau tembus bisa ke 3000. Oke guys, lanjut setelah itu ada siapa nih? Oh, minta bantuan dong bahas BGTG JSky turunnya sampai berapa baru bisa mantul ya? Siap. BGTG cuy. Ya, kalau menurut saya sih ini turunnya kalau dia udah tembus lagi di area 194, mungkin baru ada pantulan daerah sini nih guys, 164. Ya, bentuknya sih udah nggak begitu bagus ya kalau gua ya, mungkin baru mantul di 194 ya. Kalau dia besok tembus lagi nih dari area 184 udah 164 ya. Gua berharap sih besok mantul ya. Cuman kalau nggak merah lagi, wah udah mendingan shoot aja atau terserah. Terus abis itu JSky ya. Wah, kasihan kalau nyangkut tuh gue suka kasihan guys ya. Nah, kalau udah kayak begini guys ya, dari JSky ini kalau menurut gua ada bisa pantulan di 117 ya guys ya. Di sini strong support banget ya. Jadi kalau menurut gua, nah di sini dia juga masih ada kesempatan untuk naik kalau dia mau mempertahankan pakem-pakem uptrend di time frame yang besar ya. Kalau nggak salah di sini ya. Oh enggak, dia udah jebol sebentar di monthly. Ya, di monthly ya. Nah, nih ya. Tapi kita lihat aja ya, karena ini pasti akan membentuk di pergen ya. Jadi tinggal dilihat aja di situ ya. Tadi udah gue bilang ya. Lalu setelah itu BABP BBYB. Ya, BABP buat teman-teman yang kena namanya kemarin ya. Kalau nggak salah gue di kelas hari Minggu tuh ngomong tuh ngoceh gue bilang masih turun cuy. Ya Om, nanti mau naik dan segala macam. Iya, gue bilang masih turun cuy. Jadi gosipan RI sama bacaan chart gue menangan mana men? Hah? Ya pokoknya gitulah. Depan udah gue bilang ya. Nah makanya ini udah gue garisin, mudah-mudahan mantul di 302 ya, atau di atasnya dikit 310 ya, area-area situlah. Baik, setelah itu BBYB kalau menurut gua ya cuy, BBYB lagi tes support ya. Kalau besok dia bisa mantul mungkin seru ya. Tapi kalau dia tembus dari 1245, wah jauh nih guys. Turunnya bisa sampai 980 ya. Ini lagi mantul, kita lihat aja di area 1260, ini batas line of defense-nya ya, atau di area 1230 ya. Lalu setelah itu saham nikel dong Om, tembus 23.000 nih nikelnya. Sebenarnya nikel oke lah ya gitu ya. Cuman ya, ini kita lihat nih. Tentunya kita lihat dia bagusnya nih bisa tembus di sini. Kalau dia bisa tembus di sini guys ya, ini hampir semuanya sama ya. Mau gue bilang Antam kayak, gue bilang apa kayak gitu ya. Ini harusnya semuanya sama nih. Ini ada akumulasi kalau bener dia breakout ke atas ya. Dan mudah-mudahan dia breakout ke atas menuju 3.400 ya guys ya. Nah, yang pertama juga Inco juga seperti itu. Ya, ini ada akumulasi kalau menurut gua, ini sideways terus ya dari sini ya. Mudah-mudahan dia bisa tembus pertama menuju 5.500. Kalau dia tembus 5.500 menuju 6.120. Memang bandarnya main-mainin. Soalnya kenapa? Vale yang ada di Amerika itu ngikutin banget guys. Ya. Jadi tapi
ya. Bentar ya, gua kasih lihat nih. Ya. Tapi mereka belum jalan. Tuh. Ya, mereka ngikutin banget, tapi mereka belum jalan. Jadi sabar-sabar aja ya. Naik nikelnya, apakah memang firm, permanen atau enggak? Kita lihat ya. Karena jangan terlalu biru-biru, oke? Ya. Lalu DKFT gimana Om? DKFT, oke ya, kalau nggak salah ya. DKFT kalau menurut gua sih buat copetan sih oke ya guys ya. Tapi kalau untuk melihat dia uptrend, hati-hati, bentuknya masih turun. Oke. Lanjut setelah itu BKSW dan IPOL Om. BKSW. BKSW kalau menurut gua ya guys masih turun ya. Kalau menurut gua tunggu di 194. Ini hari ini terakhir. Besok kalau dia naik ya oke lah, mungkin bisa nyampe 238. Kalau dia turun lagi mungkin bisa turun, akan ada pantulan 194 atau 172 ya. Lalu setelah itu ada IPOL. IPOL SL di bawah 164 ya. Kalau menurut gue sih masih ya oke lah, cuman masih sideways nih guys kayak bentuknya ya. Jadi kalau kalian ambil di area 169 atau di saat dia mantul di 158, targetnya mungkin di 183 aja ya. Gua nggak begitu suka sih kalau saham-saham sideways kayak begini karena masih jalannya masih pasti empet-empet nih kayak gini, dan kadang-kadang jeglek gitu ya, kadang-kadang ngagetin ya. Tapi kalau yang kayak begini nih enak nih ya. But anyway, it's up to you, is your risk appetite, silakan. Oke. Lanjut setelah itu kita masuk ke YouTube ya cuy. YouTube ISSP gimana Om? ISSP kalau menurut gua masih turun ya, lagi tes support lagi. Kita lihat ada pantulannya. Kecenderungannya adalah di ASW ya guys ya. Kalau mau ambil di area 280 dengan SL di bawah 266 ya. Tapi kalian harus tahu bahwa dia akan ASW dulu atau sideways dulu ya. Lalu setelah itu ada, bentar ya, gue pindahin. Pitro udah minta dibacain, udah gue bacain. LMSH udah. Breeze gimana Om? Oke, Breeze ya. Oke, Breeze kalau menurut gua masih turun ya cuy ya. Jadi mungkin dia akan ada pantulan di 1680. Kalau dia besok bisa naik ya, tembus di area 2260 ya, dengan body candle ada di atas itu, mungkin dia bisa sampai ke 2660. Tapi untuk saat ini gue feeling gue adalah sama nih ya kayak BABP, mungkin dia akan turun dulu sampai 1600 atau 1700-nya. Lalu setelah itu swing back to chart dong Om. Yes, bener banget ya guys ya. Mau ada news apapun kita lihat chartnya. Kalau chartnya belum, ya monggo jangan dulu. Oke guys, itu aja dari gua. Kalau kalian mau ikutan monggo banget. Kalau kalian enggak ya nggak apa-apa, kita tunggu tahun depan karena ini cuma setahun sekali ya, bersama 3 orang lucu yang ada saat ini. Oke, itu aja guys, thank you banget, see you and bye bye.